Penderitaan Kristus adalah penderitaan kita. Suatu perenungan inspiratif. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini selain sangat diwarnai oleh mentalitas layak untuk mendapatkan semua yang baik, bahkan hak istimewa dalam kehidupan ini, juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh konsep kita sendiri tentang kemahabaikan Allah itu seperti apa seharusnya. Kalau Allah Maha Baik, maka mengapa ada penderitaan? Kalau Allah Maha Baik, mengapa membiarkan manusia tidak bersalah meninggal? Kalau Allah Maha Baik, mengapa membiarkan manusia jatuh dalam dosa? Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mau mereduksi dan mengganti Allah yang sejati untuk disesuaikan dengan Allah Maha Baik versi kita sendiri. Sesungguhnya ini adalah pemberhalaan, karena di sini kita bukan mau mengenal Allah yang sejati, melainkan mau agar Allah menyesuaikan dengan konsep kita tentang Allah yang Maha Baik itu. Seharusnya seperti apa? Apa yang dapat kita pelajari di saat-saat seperti sekarang ini? Salah satu yang sangat penting adalah meninggalkan konsep Allah palsu yang keliru itu, yang diciptakan menurut gambar rupa saya sendiri, dan masuk kepada pengenalan Allah yang sejati yang dinyatakan dalam kehidupan Yesus Kristus. Alkitab menyaksikan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Masuk ke dalam dunia manusia yang sudah jatuh. Ya, Allah yang Maha Kuasa itu tidak datang untuk melenyapkan semua penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Sebaliknya, Dia datang untuk mengalaminya bersama dengan manusia sebagai manusia. Artinya apa? Artinya kita tidak sedang berurusan dengan Superman, dewa yang berasal dari planet Krypton itu, yang dengan segera bisa diharapkan untuk menumpas kejahatan dan penderitaan dalam dunia ini. Allah
kita justru adalah Allah yang menjadi manusia, yang tidak dengan serta-merta melenyapkan penderitaan umat manusia. Melainkan memberi makna dengan menjalankan kehendak Bapa, yaitu turut menderita bersama dengan manusia yang menderita, dan dalam penderitaannya bahkan kematiannya di atas kayu salib itu, Dia mengalahkan kuasa maut dan kuasa penderitaan yang seringkali menghancurkan kehidupan manusia. Dia mengalahkannya dengan kasih-Nya kepada Bapa dan kasih-Nya kepada umat manusia. Karena itu, sebagai orang yang sudah diselamatkan melalui penderitaan Yesus di kayu salib, mari memaknai hidup kita bersama Kristus. Kita tidak dipanggil untuk terus bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Yang tidak segera menghentikan virus COVID-19 atau melepaskan kita dari berbagai masalah dan penderitaan, karena Tuhan kita memang bukan Superman. Tuhan kita mengundang kita yang percaya untuk sungguh-sungguh menyatu dalam kehidupannya, yaitu menjadi pendamping, menjadi manusia yang menyertai manusia lain yang sedang menderita. Tuhan kita mengajarkan agar kita tidak menjauhi sesama kita yang sedang bergumul dengan penderitaan, melainkan agar kita belajar untuk memeluk dan merangkul mereka yang sedang dalam kesusahan. Yesus sendiri memeluk dan merangkul kita yang berdosa, yang najis, yang kotor, dan tidak layak ini. Dan Dia bukan saja tertular oleh karena penyakit rohani kita, Dia bahkan mati di atas kayu salib. Yang dapat kita pelajari dari Allah yang Maha Kuasa di akademi atau sekolah virus COVID-19, yang mengakibatkan banyak orang yang menderita dan hidup
dalam ketakutan dan ketidakpastian. Bukanlah bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Allah dalam Yesus sebagai juru selamat, Allah pasti segera menghentikan badai virus COVID-19 dan melepaskan kita dari segala penderitaan dan sakit penyakit. Bukan itu, melainkan justru karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, maka Dia cukup berkuasa untuk memeluk orang-orang yang menderita dan tidak menjauhi mereka. Orang Kristen yang hanya sibuk mencari keamanan dan kesejahteraannya sendiri tidak mungkin dapat menyaksikan kehidupan Kristus. Karena Kristus bukanlah sosok yang mencari keselamatannya sendiri. Justru di saat-saat seperti ini, kita yang percaya Allah dalam Yesus diberi kesempatan untuk menghidupi jalan Kristus yang dengan berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita yang sakit. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Disembuhkan dari apa? Dari kesesatan kita. Kita dahulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kita telah kembali kepada Sang Gembala jiwa kita. Yesus Sang Gembala telah menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang tidak dapat membebaskan diri dari tekanan, penderitaan, dan wabah yang terjadi dalam dunia ini. Melalui kehidupannya, Dia telah menyatakan apa artinya Allah yang tinggal di antara umatnya. Dia bukan hanya tinggal di antara umatnya. Ketika umatnya memuji-muji Dia, Dia adalah Allah yang tinggal di antara umatnya ketika umatnya dan milik kepunyaannya bahkan tidak menerimanya. Namun kita yang menerima dan yang percaya dalam namanya diberi kuasa menjadi anak-anaknya.
Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Sampai berjumpa pada perenungan inspiratif. Penderitaan Kristus adalah penderitaan kita, bagian yang kedua yang akan datang.